Macam-macam modusnya. Jadi kembali lagi Kap sampaikan berulang kali bahwa dana amanah Nusantara atau dana amanah Soekarno tentang keberadaan aset kekayaan Nusantara yang berada di Bank Swiss ribuan triliun itu bisa dipastikan itu bohong. Itu hanya alat untuk menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, tak bosan Kap berulang-ulang membuat konten tentang modus operasi keberadaan dana amanah Nusantara atau yang banyak dikenal dana amanah Soekarno, aset Nusantara yang berada di Bank Swiss ribuan triliun. Dan ini selalu dihembuskan oleh oknum-oknum sehingga memperdaya, menipu daya masyarakat. Sudah banyak korbannya di kalangan masyarakat. Bahkan sampai habis hartanya diminta untuk operasional dan sebagainya. Kap menginvestigasi tentang dana amanah itu di era-era tahun 2000. Hampir di berbagai daerah ada modus ini dengan sindikat yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, dengan cara yang berbeda-beda, dengan orang yang tim yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, memperdaya masyarakat, mencuci otak masyarakat, agar masyarakat tuh percaya dengan keberadaan dana itu, berhayal, berharap, dan mau mengeluarkan uang berapapun yang diminta oleh oknum tersebut. Di Cirebon, di Bandung, di Bogor, Jakarta, Surabaya, hampir seluruh daerah ada. Dengan cara yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Ada yang menggunakan nama yayasan, ada yang menggunakan nama sesepuh, ada yang menggunakan bahwa dia ini terah. Macam-macam modusnya. Jadi kembali lagi Kap sampaikan berulang kali bahwa dana amanah Nusantara atau dana amanah Soekarno tentang keberadaan aset kekayaan Nusantara yang berada di Bank Swiss ribuan triliun itu bisa dipastikan itu bohong. Itu hanya alat untuk menipu, untuk modus operandi. Itu selalu digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, proses pembodohan bangsa. Ada yang beberapa yang memberikan komentar, kenapa baru sekarang, kenapa nggak dari dulu? Kap sudah menyampaikan ini sejak dahulu. 2002 sudah menyampaikan, 2001, termasuk di era-era tahun 2000. Kap menyampaikan bahwa Yayasan A itu nggak benar itu. Nggak ada itu namanya dana-dana amanah yang akan dicairkan kepada masyarakat. Sepertinya bagus itu, mau mensejahterakan masyarakat. Ujung-ujungnya menarikin uang masyarakat sehingga masyarakat menjadi korban. Modusnya berbeda-beda, orangnya berbeda-beda, sindikatnya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Ada yang seperti canggih, luar biasa, dengan instrumen perbankan,
Katanya BI sudah on, Menteri Keuangan sudah setuju, istana sudah oke, dana sudah parkir di BI tinggal cair. Itu yang paling dia seperti intelek. Ada yang berbau-bau supranatural, bahwa mendapatkan mandat dari sesepuh, dari Soekarno, saya yang bisa menandatangani pencairan aset Nusantara yang ribuan triliun di Swiss. Ada yang memang betul-betul klinik gitu loh, bahwa dia ya yang memegang kunci gudang kekayaan Nusantara, dana amanah Nusantara yang berupa emas batangan ribuan ton di beberapa gudang-gudang. Nah, kuncinya saya megang. Itu diamanatkan oleh Soekarno. Semua itu bermuara pada sebuah pembodohan bangsa. Ini menurut Kap tidak boleh dibiarkan. Kenapa demikian? Korbannya sudah banyak masyarakat. Bahkan tidak hanya masyarakat bawah, banyak sekali juga korban-korban dari kalangan atas. Kap menginvestigasi, ada salah satu direktur rumah sakit, dokter, tentara, itu juga tercuci otak main di dunia itu. Ini kaitannya dengan, menurut Kap, ini virus halusinasi, virus ilusi dan delusi. Ini rangkaiannya banyak, tidak sesederhana itu. Mengenai dana amanah Nusantara ini, dana amanah Soekarno, yang selalu tiap tahun, tiap masa selalu ada ini. Ini menurut Kap tidak bisa dibiarkan. Tidak sesederhana itu. Rangkaiannya banyak. Nanti ujung-ujungnya kepada munculnya Satria Piningit. Banyak yang mengklaim dirinya Satria Piningit. Banyak yang mengklaim Ratu Adul. Bahkan Kap mencatat banyak yang mengklaim sebagai putra biologisnya Soekarno. Beberapa daerah, saya putra Soekarno, saya putri Soekarno. Padahal menurut catatan sejarah, Soekarno memiliki putra-putri dari Ibu Fatmawati, Ibu Hartini, dan Ibu Dewi. Selebihnya itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Dari mengaku putra Soekarno, dia mengatakan bahwa sayalah yang diberikan wasiat oleh Papi Soekarno untuk bisa menandatangani pencairan dana amanah Nusantara. Nanti akan muncul seperti Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, macam-macam. Ini menurut Kap bukan hanya penipuan, tetapi ini kayaknya seperti skenario besar yang tidak menghendaki Indonesia maju. Diberikan hayalan, diberikan mainan, supaya orang tuh malas bekerja. Soekarno itu kekayaannya adalah semangatnya. Soekarno itu kekayaannya ide briliannya, kecerdasannya. Soekarno itu kekayaannya adalah nasionalisme, rasa kebangsaannya. Soekarno itu kekayaannya cinta kepada rakyat Indonesia. Soekarno itu kekayaannya adalah memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini kaya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kutitipkan bangsaku padamu. Artinya ini dititipkan kepada kita semua. Mari kita maju, melakukan akselerasi, percepatan bagaimana kita mengejar ketinggalan dari bangsa lain itu. Kalau kita hanya bergulir berbicara tentang dana amanah Nusantara, dana amanah Soekarno, hanya kita berputar, berhayal di situ, kita tidak akan maju. Kita mundur ke belakang 3 langkah. Yang sebenarnya keberadaan dana itu adalah nol besar, tidak ada. Kembali lagi statement Kap bahwa dana amanah Nusantara, dana amanah Soekarno yang selama ini digaungkan, beredar di masyarakat, aset dana amanah Nusantara berupa aset koletra puluhan ribu triliun di Bank Swiss, ribuan ton di gudang-gudang yang dititipkan kepada para sepuh, itu bisa dikatakan adalah bohong, tidak ada sama sekali. Di kekayaan kita ini sumber daya alam Nusantara ini, sumber daya alam bangsa kita, sumber daya manusianya.
Nanti rangkaiannya di samping ada yang mengaku mengklaim sebagai putra Soekarno, ada yang mengklaim Satria Piningit, ada yang mengklaim Ratu Adil, ada yang mengklaim sebagai King of the King, Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat. Ini rangkaiannya juga nanti ada lagi pemburu samurai. Banyak juga yang orang ini tercuci otak. Pedang katana samurai yang harganya ribuan triliun. Mohon maaf, ratusan miliar sampai triliun. Dan itu dipercayai, banyak korban juga. Bahkan banyak juga yang habis uangnya untuk memburu ini. Ada yang memburu tokek 1 miliar, puluhan miliar bahkan katanya. Akan dibeli untuk obat, bambu petuk lah, yang anti cukur tembak lah untuk bisa mencairkan dana di gudang ini adalah dengan merah delima, anti cukur. Semua itu adalah irasional. Itulah yang membuat bangsa ini dibodohi. Padahal spiritual itu harus smart, cerdas, rasional, logis. Rasanya diasah, kekuatannya dalam dirinya. Gitu loh. Bukan hal-hal seperti itu. Gitu loh. Ini yang menurut Kap miris ya. Sedih sekali. Ini mohon maaf bukan karena sentimen pribadi kepada siapapun. Ini berdasarkan perenungan investigasi. Sedih gitu. Bangsa kita seharusnya maju ke depan. Mari kita itu yang menggali, memburu itu bukan itu. Sejarah kita digali kembali, sejarah kebesaran Nusantara dahulu. Mengapa kita sekarang ini ketertinggalan dengan bangsa lain, padahal dulu kita bangsa yang berjaya. Kenapa Bung Karno mencanangkan kita harus menjadi mercusuar dunia? Karena modalnya cukup, sumber daya alam, sumber daya manusia. Cuma kita dibodohi oleh mainan dana amal Nusantara, dana Soekarno, virus ilusi, halusinasi, dan delusi. Gitu loh. Jadi tidak semudah, sesederhana yang kita ketahui. Jadi rangkaiannya banyak di masyarakat. Sehingga berkutit dengan sesuatu yang hayalan tingkat tinggi. Ini menurut Kap, aparat penegak hukum harus bisa menindak ini. Menurut Kap ini sudah bukan hanya delik aduan ya. Sudah kriminal murni gitu. Jadi jangan sampai hanya menunggu laporan baru ditindak delik aduan. Menurut Kap ini bukan delik aduan. Ini sudah pidana murni, meresahkan masyarakat, virus, masyarakat banyak menjadi korban, dan ini harus menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan satu pencerahan pada masyarakat. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya, jangan bisa dicuci otak orang-orang yang menggaungkan, menghembuskan bahwa mereka adalah pemegang aset dana amanah Nusantara atau aset dana amanah Soekarno berupa kolekta ribuan triliun di Bank Swiss dan berupa ribuan ton emas batangan di gudang-gudang yang ada di Nusantara. Sehingga kita ini dididik untuk matre gitu loh. Padahal the founding father, para pejuang kita sudah jelas, bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah raganya. Yang dibangun jiwanya, spiritualnya itu. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Jiwa ini adalah spiritual. Spiritual itu bukan klinik, gitu. Bukan uka-uka yang seperti tadi. Spiritual itu bangun jiwanya, semangat untuk memajukan NKRI, untuk menjadi garda terdepan sebagai membangun peradaban dunia, tatanan manusia sebagai mercusuar dunia. Kembali lagi Kap membuat satu permohonan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk membuat tim khusus, satuan tugas khusus untuk melakukan penindakan secara hukum orang-orang yang selalu bermain, orang-orang yang menggaungkan dana amanah Nusantara, dana amanah Soekarno, sehingga banyak memakan korban masyarakat. Hartanya dikuras, pikirannya dicuci sehingga berhayal, bahkan sampai stres, depresi. Ini menurut Kap sudah
virus yang memprihatinkan. Setiap desa, setiap daerah ada korbannya. Barangkali itu, sekali lagi mohon maaf, ini bukan karena sentimen pribadi, ini fakta yang kap ketahui berdasarkan investigasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.